spesial hari ini ya. Di tanggal 9 Agustus 2023 bakalan ditemenin sama si cantik yang punya suara khas, yang punya suara merdu, Keisha Lebronka. Hai semuanya. Keisha. Yes. Datang kembali di Radio Dahlia. Terima kasih. Ini berarti adalah kali kedua kamu datang lagi ke sini. Keberapa? Kedua, kalau nggak ketiga. Ketiga ya? Keren loh Keisha. Keisha, ini aku dengar kamu tuh ya sekarang bawa karya terbaru. Dan ketika bawa karya terbaru, aku dengar dari tim manajemen kalau Keisha tuh minta untuk ngunjungin radio-radio gitu Keisha. Iya dong. Di saat mungkin ada beberapa artis lain dengan nama besarnya yang mungkin, aduh ngapain sih ke radio katanya dan sebagainya. Nah Keisha sendiri kenapa sih masih pengen banget berkunjung sama teman-teman radio, menyapa wargi Dahlia juga untuk mengenalkan karya terbaru kamu Keisha? Karena bisa lebih luas lagi pendengarnya dan ingin ketemu secara langsung sama kakak. Terus biasanya juga ada yang suka nungguin di depan gitu kan. Karena waktu pas kamu promo yang langgam Time Indonesia waktu itu ya, banyak banget yang sini datang. Ya. Iya luar biasa. Sebutan fansnya tuh apa waktu itu tuh? Keisha Kiss. Keisha Kiss. Yes. Kenapa dikasih nama Keisha Kiss? Biar selalu ada cinta di dalamnya. Salah tuh. Apa Kurang tuh? tepat tuh. Keisha Kiss itu kunci. Jadi menurut aku fanbase aku Oh, Kiss orang-orang yang kunci. Kiss kunci. Oh, bukan Kiss, bukan. Yes. Oke. mereka adalah support system aku yang membuat aku terus maju sampai sekarang. Oke. Gitu. Jadi kamu menganggap fans itu adalah Kunci. kunci kesuksesan kamu. Jadi kalau kuncinya hilang, akhirnya Belum tentu bisa berada di sini. Wow, keren. Semenghargai itu kamu terhadap fans kamu ya. Harus Dong, luar biasa ya. Keisha, kamu Yap. ini kan adalah wanita cantik Aquarius. Kamu iya, kenapa? Aku Leo. Oke. Oh, mama aku Leo tuh. Oke, aku bukan mama kamu ya. Oh iya ya. Kamu adalah wanita kelahiran Malang, Yes. ya sekarang kamu itu nggak asing sama yang namanya Bandung, ya. Udah seberapa sering sih kamu ke Bandung di bulan ini deh? Bulan ini kedua kalau nggak ketiga deh. Oh iya. Kemarin seminggu lalu aku baru dari Bandung. Kamu seneng nggak sama cuaca Bandung? Senang banget. Adem Aku ya? kan lahir dan besar di Malang kan kak. Kalau Malang tuh kan dingin. Iya. Jadi kalau aku lagi kangen Malang, tapi yang mirip-mirip dengan Malang kan Malang jauh banget tuh. Kalau Iya. libur sehari doang aku biasanya ke Bandung. Oke, Gitu. ya cuacanya dibilang panas banget enggak, dingin banget. Iya, juga dingin banget enggak. juga enggak. Tapi semalam dingin banget kak. Oh, emang dari hari apa di Bandungnya? 2 hari lalu, 3 hari. Oh, 3 hari, serius? ini hari ketiga. Wow, hari ketiga sebetah itu kamu di Bandung? Ih. Iya dong. Seminggu lalu aku ke Puntang apa ya namanya? Oh iya, Gunung Puntang. Iya, ada villa teman aku terus kita stay di situ Oke, bareng-bareng. ya ampun, kamu makin cinta tuh sama Bandung kalau udah Iya. ngerasain Puntang. Udah gitu ke curugnya, ke sungai, ke goa gitu. Jadi seru banget. Oke, emang kamu anaknya alam banget gitu? Alam banget. Ya ampun, gila ya. Jadi daripada ngomong-ngomong kamu lebih seneng ke alam gitu ya? Yes. Karena katanya kalau penyanyi itu kalau udah di alam yang tenang bisa dapat inspirasi-inspirasi. Bener, lebih tenang juga jauh dari Jakarta kan. Jakarta kan kayak crowded terus panas gitu. Jadi kadang-kadang butuh istirahat sebentar. Healing kecil. Nah, akhirnya itu yang mungkin salah satu yang membuat kamu akhirnya tetap konsisten untuk berkarya, Yep. mengeluarkan single-single terbarunya secara maraton ya. Ini setelah Tak Ingin Usai viral di mana-mana, kemarin sempat tuh kamu berubah genre ataupun haluan di langgamnya Better on My Own. Setelah itu ada 2 single. Jadi setelah Tak Ingin Usai masih ada Mengejar judulnya Matahari. Hidup Tanpamu dan Mengejar Matahari. Terus Terus baru yang 2 ini, Tak Pantas Terluka dan Better on My Own. Oke, Better on My Own ini kamu itu keluar dari zonanya kamu yang Yes. Keisha itu terkenalnya katanya suaranya itu untuk lagu-lagu galau Ew. gitu ya. Di Better on My Own ini kamu benar-benar kayak jadi wanita-wanita elegan gitu. Aduh. Ya. Boleh diceritain enggak kenapa sih kamu memilih lagu Better on My Own ini? Yap. Apalagi total keseluruhan liriknya itu dalam bahasa Inggris. Yes. Jadi sebenarnya kita waktu itu kerjasama, label aku Universal Music Indonesia kerjasama sama The Kennel Music, produser musik dari Swedia. Itu alasannya kenapa kita akhirnya menulis dalam bahasa Inggris, karena bahasa kita yang sama kan bahasa Inggris nih. Jadi akhirnya kita waktu workshop bahasa Inggris, terus ternyata setelah jadi demonya kita sempat kepikiran untuk bikin bahasa Indonesia full aja deh, atau mungkin 50-50 Indonesia Inggris gitu, mungkin lebih biar orang lebih ngerti gitu kan. Terus akhirnya setelah dicoba kok kayaknya kurang cocok nih, karena dari awal ditulisnya udah bahasa Inggris kan, akhirnya tetap berbahasa Inggris sampai sekarang. Oke, tetap berbahasa Inggris. Apakah itu sebuah kode bahwa Keisha itu punya mimpi untuk go internasional? Siapa yang tidak bermimpi seperti Harus itu? ya? Amin, semoga. Oke, kamu kalau dari artis-artis luar gitu ya, yang cewek ataupun yang cowok yang menjadi inspirasi kamu itu siapa sih sebetulnya? Ariana Grande, Oke. Taylor Swift,
Udah. Oke. Adele. Yang cowoknya? Adele cowok, Sam Smith, Harry Styles. Ya, luar biasa ya. Ngefansnya sama penyanyi-penyanyi yang punya karakter suara yang khas. Termasuk kamu juga dinilainya sama para penikmat musik Indonesia adalah suaranya Keisha tuh kayak udah bilang, oh juga udah kayak Amin. Terima kasih. Nah, after dari tadi lagu Better on My Own ya, kamu ngeluarin lagi nih single terbarunya padahal belum genap 2 atau 3 bulanan. Iya. Cepet ya. Iya, langsung kembali ke karakter Keisha dengan langgam-langgam yang menyayat hati. Tak pantas terluka. Tak pantas terluka. Oke, Keisha. Kenapa? Ini tuh langgam tuh kayak dalam banget. Kenapa sih kamu kalau bawain lagu tuh kayak bikin orang menusuk hati gitu? Sebenarnya waktu itu ada beberapa pilihan lagu gitu. Kalau yang Better on My Own kan aku tulis bareng sama The Kennel Music tadi. Cuman satu lagu lagi nih tempatnya di album aku, kurang satu lagu. Akhirnya aku pilih-pilih demo yang ada waktu itu di label aku. Terus akhirnya aku pilih lagu Tak Pantas Terluka. Dari sekian banyak lagu itu aku pilih Tak Pantas Terluka dari Kak Mario juga, penulis yang sama dari Tank Indonesia. Mario Giklau. Wow, luar biasa. Kamu termasuk yang nulis liriknya juga berarti? Enggak, waktu itu aku sudah dapat demonya. Jadi dikasih beberapa pilihan lagu. Oke, Tak Pantas Terluka ini katanya mungkin menurut Mario cocok banget dengan warna suaranya Keisha. Amin. Ini tuh ceritanya untuk nasehatin orang lain supaya kamu tuh nggak pantas disakitin, atau ini untuk diri sendiri gitu, bahwa gue tuh nggak pantas untuk terluka gitu. Sebenarnya tergantung persepsi pendengarnya masing-masing. Menurut aku setiap lagu akan berbeda di tiap pendengarnya. Tapi dua-duanya juga bisa tuh Kak, entah untuk diri sendiri kayak aku tidak pantas disakitin. Jadi kita harus merasa lebih berharga, apalagi untuk perempuan-perempuan yang disakitin. Terus bisa juga emosi ya. Bisa juga untuk jadi kalau di dalam cerita lagunya sendiri menurut aku itu ceritanya tuh persahabatan lawan jenis yang menyimpan perasaan gitu. Jadi cinta dalam dia, makanya di refnya tuh ada kalau aku bisa aku pengen bilang kamu mending sama aku daripada sama dia gitu. Karena kalau kamu sama dia kamu sakit terus, kamu nangis terus, mending sama aku bisa bagian kamu. Oke. Jadi cinta yang mungkin terpendam. Daripada kamu disakitin terus sama dia, udah wajar aku sama aku aja. Ngejar Matahari juga kemarin sempat jadi bahan untuk dibikin backsound orang-orang yang lagi takut berpisah gitu ya sama pasangan. Tajamnya pisau katanya nggak akan memisahkan cinta kita. Keisha, kita balik lagi ke langgam terbarunya kamu, karya terbarunya kamu, Tak Pantas Terluka. Ini yang diciptakan sama Mario Giklau. Dia juga seorang penyanyi juga ya, dan juga dia sering mempercayakan langgam-langgam ciptaannya untuk penyanyi-penyanyi jebolan idol juga ya. Keisha, katanya Tak Pantas Terluka ini juga kamu udah masukin ke dalam album terbarunya kamu. Iya. Nama albumnya katanya Lefronka. Lefronka. Kenapa dinamain Lefronka nama albumnya? Karena Lefronka itu nama singkatan mama sama papa, namanya Levi dan Hafron. Keisha itu artinya buah hati. Jadi sebenarnya arti nama aku adalah buah hati Levi dan Hafron gitu. Kenapa aku pilih Lefronka untuk nama albumnya? Karena aku udah dikasihkan album pertama aku untuk kedua orang tuaku yang selalu support aku. Wow, apalagi awal karir kamu di dunia musik juga disupportnya benar-benar sama orang tua ya. Benar. Termasuk mama katanya, kamu jadi penyanyi. Iya, kamu udah masuk idol. Padahal kamu tuh pengennya dulu jadi model gitu ya. Sebenarnya belum tahu pengennya apa, cuman memang lagi bergelut di dunia modeling. Oke, akhirnya disuruh masuk idol dan ternyata keberuntungan kamu ada di situ ya. Benar. Idol ke-10 ya waktu itu. Ke-10. Oke, luar biasa. Nah, ini tadi berarti nama album Lefronka ini dedikasi untuk kedua orang tua kamu yang sudah support gitu ya. Di dalam albumnya ini sendiri ada berapa langgam ataupun lagu sih totalnya? Di dalam album Lefronka ada 8 track. Termasuk yang tadi yang Better on My Own dan Tak Pantas Terluka. Oke, ada lagi kejutan-kejutan lainnya yang sudah dipersiapkan dari album kamu? Di luar album, tapi ada lagi persiapan single baru juga. Jadi doakan semoga lancar. Ih, ngebut banget, keren. Ngebut ya? Keren loh, tapi bener, karena itu menunjukkan bahwa Keisha akan selalu konsisten untuk berkarya. Apalagi di usia kamu yang sekarang masih 20 tahun, Keisha ya, luar biasa loh. Berarti total kamu udah punya berapa album? Ini album pertama aku. Ini album pertama kamu dengan 8 single. Dengan 8 lagu di dalam. 8 lagu di dalamnya ya. Nah, Tak Pantas Terluka ini kalau aku lihat-lihat dari covernya, cover albumnya ataupun di album Lefronka ini, kamu tuh pakai nuansa biru. Terus juga di situ yang paling unik adalah tulisan Lefronkanya ini bahasa apa nih? Tulisan Jawa. Itu aksara Jawa, iya. Aksara Jawa.
Kenapa kamu pengen mengangkat budaya Jawa atau seperti apa? Iya, jadi karena aku lahir dan besar di Malang yang bagian dari Jawa Timur. Aku awalnya pengen nambahin, pokoknya aku gimana caranya nih di album aku ada Jawa-Jawanya dikit gitu. Setidaknya biar orang mengerti dari mana aku berasal gitu. Awalnya kepikiran nambahin kain batik gitu, meskipun kayak cuman kecil doang, pokoknya kelihatan ada kain batiknya gitu. Tapi setelah kita bayang-bayangin, setelah kita obrolin, kayaknya tidak cocok dengan mood yang ada di albumnya, karena itu kan semua udah biru terus tiba-tiba ada coklat gitu kan, kayak terlalu kontras. Akhirnya aku kepikiran lagi untuk bikin fontnya aja kita bikin mirip-mirip seperti aksara Jawa gitu. Oke, tapi jadi unik fontnya jadinya. Thank you. Yang memilih nuansa biru di cover albumnya kamu itu kamu sendiri? Aku juga. Kenapa kamu suka biru? Iya, jadi ada beberapa alasan nih Kak. Yang pertama, karena aku suka banget warna biru dari kecil. Kedua, warna biru itu menurut aku melambangkan dua elemen di dunia ini, angin sama air. Langit sama air. Aku pilih air dalam semua keseluruhan album aku karena jadi kalau di foto cover album aku itu aku di permukaan air gitu kan. Kamu fotonya di permukaan air? Di permukaan air, jadi badan-badan aku kayak ngambang gitu kan. Serius? Itu ada artinya. Dengan gaun yang super panjang iya, itu? bener, padahal aku gak bisa berenang Kak. Jadi itu konsep dari aku, tapi aku gak bisa berenang, tapi aku mau kayak gitu. Jadi gimana caranya kita harus hasilnya kayak gini ya. Kamu ya terlalu berani ya guys ya. Gak takut tenggelam kamu? Takut, tapi kayak demi album ini akhirnya ya udah kita coba. Kedalaman berapa meter itu kolamnya waktu itu? Ingat? Aduh, berapa? 2 apa 2,5 apa 3 gitu. Lumayan loh itu dalam. Terus kamu ngambang di atas air, pakai gaun yang super duper panjang. Kesulitan apa waktu itu kamu pada saat proses pemotretan itu? Kesulitannya sebenarnya karena gaunnya kita pengennya kayak kemana-mana rapi gitu kan, kita nggak bisa karena arus air kan, ada arus air, jadi kayak harus ini udah foto segala macam, udah prepare, tapi tiba-tiba rambutnya, bajunya gitu. Jadi PR-nya itu doang sih. Berapa jam itu kamu total? 3 ada kali ya Kak. Untuk foto doang ya? Iya. Karena PR-nya banyak itu tadi kan. Oke, konsep fotonya effort banget. Yes. Tapi kamu puas dengan hasilnya? Sangat puas. Karena itu harapan kamu ya? Benar sekali. Oke. Idenya dari mana awalnya? Tiba-tiba pengen di atas air ngapung gitu, ngambang? Jadi aku tuh membayangkan air itu perjalanan karir aku. Karena aku orangnya kayak ngikutin arus aja, apapun yang terjadi aku bakal ngikutin air terus kemanapun membawa aku. Yang penting aku tidak menyerah. Nah, aku mengibaratkan air itu sebagai perjuangan. Jadi kalau di fotonya itu ceritanya, filosofinya adalah yang di bawah air itu semua struggles ya, semua perjuangannya, semua pengorbanannya dari awal ikut idol, terus tiba-tiba aku meninggalkan kota kelahiran aku ke kota besar banget. Jadi banyak banget perjuangannya. Tapi karena aku tetap berjuang, tidak menyerah, aku tetap fokus, akhirnya pelan-pelan aku dibawa ke atas sama air gitu. Tapi kenapa masih di tengah? Karena aku masih proses juga gitu. Jadi belum yang benar-benar keluar dari air. Keren loh. Kamu berarti tipe orang yang percaya terhadap proses. Yes. Terhadap sangat. apapun gelombang yang datang Bener. pun kamu selalu ya udah nggak apa-apa, namanya juga hidup tuh seperti air. Yes. Biarkan dia mengalir, nanti juga akan sampai ke hulunya ya. Benar, setuju. Ih, keren loh Keisha, baru 20 tahun loh kamu. Nah Keisha, berarti ini kamu untuk Tak Pantas Terluka ini berarti lagu keberapa di album kamu? Lagu ke... Tak Pantas Terluka lagu ke-8. Itu lagu yang aku pilih terakhir tuh daripada yang lainnya. Wow, luar biasa sekali. Nah, untuk video klipnya sendiri udah dibikin kan? Sudah. Konsepnya boleh dikasih gambaran nih sama warga Dahlia kayak gimana sih kamu bikinnya? Sebenarnya waktu itu di luar nalar lagi seperti tadi? Enggak tuh. Jadi sebenarnya kalau Tak Pantas Terluka ada lirik video, music videonya kebetulan belum. Tapi waktu itu kita di Bali syuting, kita lebih fokus pada saat itu di Better on My Own ini. Jadi kita seharian selama 3 hari 2 malam itu kita selama bulan puasa di Bali syuting yang MV itu. Terus kebetulan pas akhir-akhir syuting itu ada waktu luang, jadi kita selesai lebih cepat daripada di jadwalnya. Akhirnya kita buat aja MV yang Tak Pantas Terluka sekalian. Jadi pada saat itu tiba-tiba stylist aku nyari dress, tiba-tiba langsung ganti makeup segala macam. Jadi konsepnya dadakan gitu. Oke, konsepnya dadakan dan sekarang video liriknya udah bisa ditonton di YouTube. Yes. Di YouTube aku. Oke, jadi kalau yang penasaran pengen benar-benar menghayati lagunya gitu ya warga Dahlia, dibuka aja YouTube-nya Keisha Lefronka, coba cari Tak Pantas Terluka. Bener-bener deh itu tuh kayak nyadarin kita gitu bahwa kalau ada orang yang menyayangi kita lebih tulus, ngapain mempertahankan orang yang selalu menyakiti kita ya? Aduh. Tapi ngomong-ngomong, Keisha udah punya gebetan belum? Sudah. Oke, gitu.
luar biasa, mudah-mudahan selalu bahagia dan Amin. jauh dari kata terluka ya. Amin, thank you loh. Karena lagu-lagu kamu rata-rata tentang Terluka ya? hati gitu. Tapi pernah gak sih kamu kalau misalkan dikasih lagu nih sama pencipta lagu, lagi diskusi masalah lirik, tapi kamu sendiri curhat gitu, Kak aku pengen yang tentang ini dong, soalnya aku lagi ngerasain gini, curhatan sendiri kayak gitu pernah? Sebenarnya Better on My Own itu yang bahasa Inggris tadi itu adalah lagu bahasa Inggris pertama aku dan lagu pertama yang aku ikut andil juga dalam penulisan lagu. Itu ceritanya, jadi aku waktu itu kirim beberapa referensi, aku pengen mood lagunya seperti ini, aku kirim beberapa lagu dan aku ingin ceritanya seperti ini. Terus akhirnya aku curhat tuh cerita panjang banget. Oke, Better on My Own itu adalah lagu tentang hubungan yang toksik katanya ya? Benar, hubungan yang toksik. Gimana itu ceritanya di dalam lirik lagunya? Jadi sebenarnya itu tuh ditahan dulu air matanya. Itu kayak cerita itu tentang lebih baik sendiri gitu loh, daripada jadi ceritanya waktu itu aku baru putus sama mantan aku yang toksik banget, yang ternyata sama dia aku tidak bisa explore diri aku sendiri, aku nggak bisa explore dunia, aku nggak bisa kenal orang-orang baru, aku tidak bisa, pokoknya tidak bisa melihat dunia karena memang terlalu dibatasin gitu. Oke, akhirnya kamu tuangkanlah curhatan di dalam lagu Better on My Own ya. Luar biasa. Nah, tapi memang sih kalau misalkan kamu nih sebagai anak muda gitu ya, ada pesan nggak untuk anak muda yang lainnya yang sekarang juga sedang mengejar karir dan sebagainya, terus dia berada di dalam hubungan yang toksik, itu harus seperti apa sih, Kay? Menurut aku kayak biasa tuh kalau orang-orang sudah terjebak di dalam toxic relationship itu tidak sadar bahkan kalau hubungannya toxic, dan ketika dia sadar juga karena terlalu bergantung, karena orang-orang toksik itu pintar banget kan Kak, kayak manipulatif. Jadi kayak secara nggak langsung kita jadi attach, jadi tergantung, jadi bergantung. Jadi kalau mau meninggalkan itu juga tidak bisa. Akhirnya nggak apa-apa, jalin aja dulu sampai capek-capek sendiri, sampai nanti akan ada waktunya kamu sadar dan membuka mata. Kalau udah sadar udah tinggalin, tidak ada yang perlu dipertahankan di sana. Karena tidak bisa berkembang. Betul, gitu. Betul. Dan lagi hubungan toksik itu lagi cinta-cintanya biasanya. Benar. Ya. Lagi kayak mau dikasih nasihat apapun kayak tutup telinga ya. Jadi kalau misalkan lagi ada di hubungan yang toksik, coba dengerin langgamnya Keisha, Better on My Own ya. Biar bisa tersadar. Kalau wargi Dahlia nih ya pada pengen nikmatin karya-karyanya kamu di albumnya Lefronka, apakah semua sudah full bisa ditonton di YouTube-nya kamu? Yes, semua 8 lagu di dalamnya, ada lirik video, ada music video, ada music video story version juga, jadi kalian tinggal search aja di YouTube, dan ada album fisiknya juga di e-commerce, tinggal search aja album Lefronka. Wow, luar biasa. Jadi gak sabar nih wargi Dahlia karena ada 8 lagu yang bakalan mengobrak-abrik hati wargi Dahlia ya di albumnya Lefronka. Keisha, thank you loh kamu udah mampir. Thank you for having me. Luar biasa. Mungkin terakhir nih ya, ada yang disampaikan gak sama wargi Dahlia, termasuk tadi kamu katanya memberikan makna di dalam cover albumnya kamu tentang air, tentang yang biru-biru dan sebagainya. Untuk anak muda yang sekarang sedang berjuang untuk meraih masa depannya dengan berbagai macam gelombang yang datang ke dalam hidupnya, apa yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang tetap berjuang aja, tetap jalan meskipun jalannya cuma kecil, meskipun langkahnya makin hari makin kecil karena capek. Tapi kalau udah bener-bener capek, istirahat dulu, nafas dulu sebentar, berhenti. Abis itu kalau udah siap untuk lanjut lagi, baru lanjut lagi. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan dihadapkan ke kita ke depan. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya maju aja terus. Oke, satu kata kunci dari Keisha tadi aku selalu ingat adalah yang penting jangan menyerah dan jangan berhenti. Benar. Keren loh, Kay. Sukses selalu kamu ya. Kakak sukses kembali. Amin.